Ini lebih tebal. Area pinggang yang sebelah kiri lebih tebal, ini lebih ke dalam. Ini pun cara buat kita untuk mendiagnosa. Nanti di tempat praktek kita di rumah ada mistar yang panjang, usahakan mistar yang panjang sini. Nanti sebelum terapi, kedalaman di bagian lumbalnya, di bagian pinggangnya, dengan sesudah terapi nanti diukur. Pakai waterpass. Ya, kayak waterpass. Sebelum terapi misalnya kedalamannya ternyata 7 cm sebelum terapi. Pasca terapi berapa senti kedalamannya? Paham? Paham. Ada perubahan. Insya Allah. Oke, ini diagnosa. Ini ternyata lebih tebal tuh. Ini lebih naik, ini lebih rendah, lebih turun. Pernah jatuh di tahun berapa tuh? Loncat kenapa? Dikejar apa? Oh, udah tinggi. Lagi kuliah tuh. Tahun berapa itu? 2001. Atau umur berapa sekarang? 38 ya. Lagi senang-senang ya. Nambah anak ya. Tunggu dulu. Lihat, ini pun lebih tinggi sebelah si pokongnya. Kalau terapi orang Arab, izin dulu ya. Saya pernah mau ditampar. Kalau terapi orang Arab, izin dulu dia. Awas, ini bagi mereka ini aurat itu. Wah, kenapa Pak? Jadi ternyata ini nggak boleh. Izin dulu. Fun. Ini napak lebih tebal pula. Terus kaki yang kanan lebih panjang daripada yang kiri. Lihat. Ini bisa kita lakukan pendiagnosa. G. Jadi selama ini Pak Sopyan hidup dalam ketidakadilan. Bagi seluruh Ya. Orang Sunda bilang lurah, luhur sabelah. Tinggi sebelah. Diagnosa berikutnya, ini pun nampak nih, lututnya geser nih. Lututnya yang kanan dengan yang kiri beda. Beda nih posisinya. Ini lebih ke bawah, ini lebih ke atas. Gerakan selanjutnya untuk pendiagnosaan adalah dengan cara ditekuk kakinya saat pasien sedang terungkuk. Pasien yang punya masalah saat ditekuk akan merasa kesakitan. Pak Sopyan, ungkapkan dengan sebenarnya apa yang terjadi, jangan ditahan. Ada merasa sakit Pak? Nggak ada. Berarti ini tidak terjadi HNP. HNP di bahasa medis namanya hernia nukleus pulposus, saraf terjepit. Ini hanya dislokasi panggul. Panggulnya Pak Sopyan itu keluar dari bantalannya. Kanan kirinya nggak sama. Sehingga mengakibatkan kaki panjang. Sakit Pak? Nggak ada. Tambahkan lagi, diperdalam lagi diagnosanya. Sakit Pak? Nggak ada. Jangan menahan sakit ya. Kalau terasa sakit boleh tersenyum ya. Oke. Sini rasa? Tidak. Nggak ada. Cuma jari ini tak kaki lah. Ya ini. Berarti di pinggang tidak terasa ya? Alhamdulillah. Hanya ini saja. Oke. Ini dijepit begini. Lihat gerakannya. Menghadapnya ke sana deh Pak. Menghadapnya ke sana apa? Apa dia? Menghadapnya ke sini Pak. Menghadapnya ke sana. Maaf ya biar kelihatan. Lihat posisi tubuh terapis. Jadi jangan terapisnya menderita ya. Pasien bahagia, terapis menderita. Lu puas, ane lemas ya. Jangan ya. Jadi memang dua-duanya dalam keadaan tidak ada yang terzolimi. Ya treatmentnya memang tawazun, seimbang, harmonis betul. Bismillah. Lihat saat begini, ini goyang. Tuh.
pas di rangkaian vertebranya, rangkaian alur tulang belakangnya. Mirip, maaf, sepintas kayak gampang banget ya. Tapi nanti praktek. Yang bisa benar, bisa melakukan ini secara maksimal, anak kasih kopi Radik 1 bungkus. Umroh. Ada umroh. Umroh brosurnya aja ya. Baik. Oke, lihat ya. Pas setiap rangkaian tulangnya. Pak Sofian sakit, katakan Pak ya. Oh, ada. Ya, sakit. Tuh, tahuan langsung. Kenapa? Keluar dari bantalan. Bantalnya di depan soalnya. Terasa Bisa. ya. Kerasa langsung. Tangannya seperti sudah punya sensor. Kalau keseringan ya, terasa beda aja. Mata kita, tangan kita ya, itu seperti ada sensor ketika bertemu dengan klien yang punya masalah. Sakit sini. Lumbang, ini sudah mulai L1. Ya, L1, L2, L3. Tapi yang paling parahnya L1, 1-2 sakit. 1-2 yang sakit. Kita singkat ya, L itu pinggang, lumbal. Nanti kalau saya kasih kode, misalnya di grup ada yang share atau apa-apa, saya kasih kode L, berarti lu lumbal. L1. Ini tidak tahan duduk kaki kiri. Pegel kan? Pegel. Kalau duduk sila kelamaan juga pegel, nggak nyaman. Pegel kan? Tombang Baik. tadi. Ruku sujud kurang nyaman juga. Tidak. Ini apa? Enak tidak? Enak saja ya. Alhamdulillah masuk. Berarti saat duduk saja. Pekerjaan Pak Sofian apa? Warawiri weh. Coba cari di Google warawiri apa? Oh, komen Adul. Pak Sofian apanya si Adul? Oke, lanjut lagi. Masih lanjut. Sini lihat. Lihat tangannya. Pak Sofian dia. Lihat ayunan tangan terapisnya. Lihat ayunan tubuhnya. Lihat ayunan tubuhnya. Jadi menggunakan bobot beban. Bobot badannya si terapisnya ngake capek. Sekaligus ada gerakan-gerakan alami olahraga. Makanya terapis tulang belakang begini sehat dan insya Allah awet muda. Makasih ya. Oke. Atau yang maksudnya Apa lah. Biar ketularan. Silakan. dulu. Oke. Kombinasikan dengan totok punggung. Ketika sudah trouble, kombinasikan totok punggung. 2 jari. Gerakannya gini ya. Kan gini nanti Masya juga. Allah. Nanti kasus Bawaslu nggak ya? Nanti kasus lagi Ustaz. Dikasusin lagi. Foto profil saya yang ini tuh ada menggugat ya di Facebook, ada yang menggugat ke radio. Jadi kalau nggak salah kepolisian datang ke radio. Tolong Pak Rahmat foto profilnya di Facebook yang radio cahayanya di apa? Diganti. Nah, sampai segitunya ya. Kalau nggak siaran saya ini harus dihentikan. Gini aja, mutar gini. Fokus. Putar begini. Pas pengen diam, nggak boleh nengok saya, diam. Pasien nggak boleh komplain, diam. Atau boleh pakai jempol. Tekan. Gerakan tadi, insya Allah perlahan tapi pasti mengembalikan lagi lumbal ke tempatnya. Karena tulang nggak bisa secara revolusi, tapi secara evolusi, secara gradual, bertahap. Kolilan, fakolilan, sedikit demi sedikit. Nah ini pun boleh dua-duanya. Dan ini, alhamdulillah, sekarang semakin mengecil bengkakannya. Pak Sofian makin berkurang rasa sakitnya Pak. Alhamdulillah. Ternyata cukup begitu. Iya, ini tulangnya Bu. Ini kan tulang sakitnya dia. Gini aja nih, contoh ya.
Putar-putar aja. Gini aja. Puternya tawaf Ustaz. Ya. Makanya gini pun jangan cepat-cepat ya. Ada saat ini dilakukan, ada empati yang diberikan oleh terapis kepada kliennya. Pas di tengah tulangnya kan tulangnya nih yang nonjol. Nah, pas di tengah tulangnya itu makin tenggelam sekarang. Bukan di pinggir ini tak. Bukan. Di tengahnya langsung. Tonjolannya tuh. Setiap luasnya. Tonjolannya itu 2. Ya, kalau kuat kesakitan, tuh sakit tuh, jangan. Ya, ini aja, pelan-pelan. Karena karakteristik tulang itu dia berubah. Catat. Termasuk nanti kita bertahap lah ya. Nanti kalau ada level berikutnya ada pelatihan turun bro, penanganan patah tulang sama keseleo. Nah, ujian-ujian tuh penting-penting tuh, paham ya? Iya. Kapan ya? Karena itu yang tidak ada aja. Tergantung EO. Insya Allah. Dari EO ya. Oke. Kembali kepada tadi, Perlu dipahami. gerakan buat menangani kiposis. Ternyata gerakannya sederhana. Dari itunya tuh. Tangan Pak Sofian ke belakang, Dari pegang tangan terapis. Tadi kan pinggangnya. di grup itunya tadi. Ini belum bisa dilakukan treatment. Ini harus ngunci dulu. Ini belum ngunci ini. Agar ngunci, maka putar dulu. Ngunci itu baru. Dan maksimal gerakannya. Baru tarik, masuknya tarik nafas sedalam mungkin. Keluarkan. Pelan-pelan, kan kita ada komunikasi. Keluarkan. Ini gerakan buat kiposis ya. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan. Lihat, sudah merasa lebih rata, nampak punggungnya? Ya. Masya Allah. Ini juga untuk skoliosis grade awal. Grade 1 dengan 3 gerakan saja tadi, dengan izin Allah maka progresnya lebih dari 90%. Ada kasus seorang akhwat payudaranya satu timbul satu hilang akibat skoliosis. 2 kali 3 kali terapi dengan izin Allah kembali simetris. Bisa aja. Yang terapi akhwat Kang Angga atau yang membayangkannya enggak. Ini kacamatanya kacamata. Nanti kita bertahap. Ini kan sebagai simulasi saja. Nanti ada kan kita sampai 2 hari ke depan besok. Yang si mahasiswa teater ini memberkati Pak 1 kali. Dan dengan izin Allah itu ketika di share lagi, di USG lagi, simetris sudah. Masya Allah. Lanjut. Kedua tangan disilang begini. Karena kalau begini nggak punya tenaga. Itu rahasianya ya. Jadi harus silang. Pasien tarik napas sedalam mungkin. Keluarkan. Saat di ujung napas lakukan kerak. Oke. Lagi tarik napas sedalam mungkin. Barang. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan. Oh, kalau kentut sukses. Sukses pasien, derita terapis. Saya seperhampir muntah kan. 3 hari nggak kentut. Maaf Pak Rahmat, maaf nggak apa-apa dimaafin Pak. Pura-pura ke kamar kecil, padahal kamar kecil saya muntah. Tapi kan Terapis juga manusia. itu kan terapis dari Karena bau jengkol awalnya. aroma sulfur tadi itu. Makasih, nanti buat antum aja ya. Masih banyak minyak wangi yang lain yang alami. Oke. Rata-rata kiposi pun punya masalah dia di ruas lehernya, di ruas servikalnya, dan itu nyambung dengan ruas shoulder, luas bahunya. Maka pasien miring sedikit ke arah kanan. Tangan terapis yang kiri ngunci. Gerakan ini gerakan sakit leher, finishing kiposis.
ya, sering sakit gigi, sakit geraham dan rahang, ya, migrain, vertigo, kemudian tinnitus, sering berdengung apa? Telinga, masya Allah. Ada masalah dengan tenggorokan, dengan amandel atau tonsil. Ini gerakan sederhananya. Untuk amandel juga bisa ini Tat ya? Dengan izin Allah bisa. Oke, lihat, lemas. Tak boleh sekaligus. Ada tahapan dan lakukan terapi ini dengan hati kita. Jangan enak, tapi nggak mau lagi kesini saya masih. Oke, sekarang yang sebelahnya. Lagi. Lakukan apa sekarang? Gantian tangan yang kanan. Yang melakukan pemanasan dulu, warming up dulu tuh. Kasih relaksasi dulu agar ketika dilakukan eksekusi atau adjustment atau penyesuaian maksimal dan aman serta nyaman ke kliennya, tidak merasa kesakitan. Ini cocok nih yang kita pegel habis, yang masih pada kuliah nih, ngerjain skripsi katanya, nyupir di atas 3 jam pegel. Ketiduran di dalam mobil. Kita kan tidur gini ya, betah, bangun gimana rasanya? Masalahnya terapis tidak ada yang anu besar. Nanti kan ada gerakan mandirinya. iya. Insya Allah. Oke, relax dulu. Agak kesini sedikit. Nah, jadi agak posisi 45 derajat. Oke, ini ngunci ya. Gantian sekarang. Yang ngunci tangan yang kanan. Yang masalah berarti yang sebelah kan. Oke, ke depan lagi. Nah, ini gerakan yang saya katakan tadi untuk menangani sakit leher, sakit kepala, pusing ya. Kemudian vertigo. Pak Sofian nanti ke depan sedikit. Tangannya begini sekarang. Tangannya begini, nunduk begini. Nunduk. Nah, nampak jelas ya. Dudukin aja nggak apa-apa. Si ininya. Ini ada ruas. Kalau di dalam ilmu akupunktur namanya titik punce. Ada ruas yang nyambung dengan di tengah-tengahnya kornea mata kita ke sini. Ini pijatan kalau kita sedang batuk pilek. Sampai ke koma 2-nya sudah. Ya, betul. Sampai ini koma 2-nya sini, kita sininya aja, dipijat begini aja. Agar terapisnya nyaman dan maksimal dilakukan treatment, maka lihat, ini telunjuknya masuk ke sela-sela telinganya, lihat. Ini lakukan terapi. Enak Pak Sofian? Enak banget. Masya Allah, lihat tuh. Segar lihat ini. Insya Allah. Ya minimal bantal pingnya di bawah lah. Dibungkus bareng sama empek-empek ya. Oke. Sini ketika lakukan pijat ini semua ini masuk ke sini. Ternyata ada tata caranya ya, supaya nyaman. Dan nggak boleh begini. Kalau begini dia kesakitan. Tapi luas pakai bantalan jempol. Masya Allah. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan sambil kita kopi break dulu. Ya, Pak. Lagi sejam.